Kisah ini dimulai dengan sekelompok murid kelas 1-4 yang berjumlah 16 orang. Mereka sedang akan merencanakan sesuatu untuk bisa keluar dari sekolah ini. Mereka membagi kelompok menjadi 4. Masing-masing ada 4 siswa dalam satu kelompok, dan tujuan mereka membagi kelompok untuk membuat peta sekolah yang sudah menjadi aneh. Ternyata, sekolah mereka sudah menjadi labirin. Selain itu, bukan hanya sekolah yang menjadi labirin. Di luar kelas pun ada monster-monster yang siap membunuh mereka. Tampak di keluar kelas ada mayat guru mereka yang sudah meningsoy. Jadi, apa penyebab sekolah mereka bisa menjadi seperti labirin? Satu hari sebelum terjadi kisah kelam para murid tadi, berawal dari anak kelas 1 SMA bernama Doyun. Pagi itu dia dibangunkan tidur oleh ibunya untuk berangkat sekolah. Saat di meja makan, kakaknya Doyun, yaitu Dohyeon, sudah ada di meja makan untuk makan bersama. Sepertinya Doyun dan Dohyeon sama sekali tidak akur ya, karena sudah jelas ini gambar pucek. Sesampai sekolah, mereka pun berpisah. Jadi kakaknya Dohyeon ini udah kelas 2 ya, sedangkan si Doyun baru masuk SMA. Lalu datang temannya Doyun, yaitu Wongu dan Jiwo. Kemudian Wongu, Jiwo, dan Dohyun masuk ke kelasnya sambil membahas ayahnya Dohyun. Ternyata hari ini ayahnya berulang tahun. Mereka bertiga pun berlari ke arah kelasnya. Tetapi saat jalan mau ke kelas, banyak sekali gerombolan siswa sedang berkumpul. Si Wongu pun berhenti mendadak dan ditabrak dari belakang oleh Dohyun. Di kerumunan itu ternyata ada lubang besar yang biasa disebut black hole, kata si Jiwo. Dan rumornya, apapun yang masuk black hole tidak akan bisa keluar lagi. Dan sudah ada 1000 orang yang masuk ke situ dan tidak ada kabarnya. Lalu polisi pun membubarkan kerumunan siswa dan menyuruh mereka buat masuk ke kelasnya. Singkat cerita mereka pun sudah di kelasnya, 1-4. Pelajaran pun di skip ya. Jadi si bapak guru menjelaskan tentang black hole yang ada di sekolah mereka ini. Pak guru bilang soal kabar buruk tentang black hole itu. Jadi, di wilayah lain juga banyak muncul black hole. Dari ukuran sejengkal orang sampai bisa sebesar mobil. Munculnya juga random di seluruh dunia. Kasus ini disebut fenomena black hole. Black hole juga tidak terpengaruh gravitasi. Bisa muncul di atas langit, bisa juga di tanah. Sudah banyak orang-orang menguak fenomena tersebut. Seperti hal-hal dasar yang ada di dalamnya, penyebab kemunculannya masih belum diketahui. Masalahnya peralatan yang masuk ke lubang itu langsung rusak dan komunikasi dengan orang yang di dalamnya pun terputus. Jadi belum ada satu orang pun yang keluar dari dalam sana sampai sekarang. Lalu si guru bilang, ada 5 anak SD yang hilang kemarin. Mereka bilang menemukan lubang baru setelah pulang sekolah. Mereka masuk karena penasaran dan hilang tanpa jejak. Si guru menghimbau agar siswa-siswanya tidak main-main dengan lubang berbahaya itu. Dan si bapak bilang, kalau kalian menemukan lubang baru, harus langsung melapor. Dan bel pulang pun berbunyi. Doyun, Jiwo, dan Wongu pun berpisah, sedangkan Dohyun berpapasan dengan kakaknya lagi. Malam harinya, mereka sekeluarga merayakan ulang tahun ayahnya, lalu memberikan hadiah untuk si ayah. Lalu si ibu juga ngasih hadiah buat suaminya. Si ayah pun terharu sampai nangis. Si ayah pun tiup lilin dan suasananya baik-baik saja sampai hari ini. Alhamdulillah. Tapi di tempat lain, di malam hari juga, tepatnya di sekolah, si black hole yang tadinya ditutupi oleh besi tampaknya semakin membesar hingga semua barang di sekitarnya masuk ke dalam lubang. Ih, seremnya. Pagi harinya, para murid seperti tidak menyadari bahwa black hole itu membesar. Seperti biasa, kelas pun dimulai. Tampaknya sudah hampir jam terakhir ya. Jadi di skip. Karena setiap jam pelajaran kelima, si Doyun sering ngantuk. Dan saat akan tertidur itu, di jendela luar, langit menjadi gelap. Dan saat akan melihat ke jendela, dengan sangat kagetnya, ternyata black hole di sekolahnya itu membesar, sampai-sampai melahap seluruh bangunan sekolah. Sampai ke jalan-jalannya. Atuh, guys, anjir seremnya. Para murid pun berteriak meminta tolong. Dan kejadian ini pun langsung masuk berita. Ternyata peristiwa tadi itu baru pertama kali dalam sejarah. Di berita menjelaskan bahwa muncul lubang raksasa di SMA Seono. Noh, lihat sekolahnya hilang guys, masuk ke lubang. Betapa sedihnya bapak ibu orang tua murid, termasuk ibu bapaknya Doyun dan Dohyeon, melihat anak-anaknya hilang masuk ke black hole. Sesaat sebelum black hole membesar dan melahap sekolah.
Tampak para murid yang sedang melakukan pelajaran olahraga. Ada yang main bola, ada yang pacaran, ada juga yang mengobrol. Lalu tiba-tiba black hole itu membesar sampai melahap murid-murid yang sedang di lapangan. Kemudian disusul oleh setengah gedung sekolah yang rubuh masuk ke black hole itu. Ada 17 murid yang selamat dari insiden itu. Saat ditanyai ke para murid, mereka menyatakan bahwa black hole mendadak muncul dan murid yang jatuh ada 512 orang. Lalu 38 orang pekerja sekolah termasuk guru. Kembali ke Doyun. Dia sangat kaget dan mengira kejadian masuk ke black hole adalah mimpi saja. Karena dirinya masih baik-baik saja, tetapi teman di depannya sangat gemetar. Teman yang lain juga sangat ketakutan hingga sulit bernapas. Saat melihat ke jendela, di luar sangat gelap sekali. Lalu Pak Guru pun bangun dari kagetnya itu dan bertanya, "Apa ada yang terluka?" Sepertinya semua murid baik-baik saja. Lalu ada murid wanita bernama Seona bertanya, "Kita harus apa, Pak Guru?" Sesaat Pak Guru terdiam dan akan mengecek sikon di luar. Saat itu juga, Doyun teringat kata-kata dari Jiwo bahwa apapun yang jatuh ke black hole tidak akan bisa keluar lagi. Mengingat kata-kata itu, Doyun makin merinding. Tetapi dia menguatkan hati dan melihat ke sekelilingnya bahwa semua temannya baik-baik saja. Dia mengira kalau yang jatuh masuk ke black hole hanyalah sebagian kecil sekolah saja dan hanya perlu naik ke atas gedung untuk keluar dari black hole. Lalu Seona bertanya ke Doyun, apa Doyun menyadarinya? Sekolah jadi aneh katanya. Mendengar itu, Doyun terperangah. Saat itu juga, Pak Guru yang melihat lorong luar kelas jadi aneh seperti karet yang melar. Oh, tentu saja, tidak ada sinyal Pak Guru. Lalu di belakangnya ada kaki orang. Tampaknya itu seorang monster yang diceritakan di episode pertama. Dia bilang, saat jam pelajaran, kepotong kembali ke Seona. Seona menjelaskan, setelah sekolah jatuh ke lubang, semua jadi mengerut, tersambung satu sama lain, menghilang, memisah, lalu meluas, seakan-akan terbentuk kembali. Balik ke si Pak Guru dengan anomali murid cewek itu. Tapi sosok murid cewek itu agak aneh, mukanya lebar, tangannya panjang, dan mengenakan seragam yang bukan dari sekolah ini. Si Pak Guru kebingungan dan menanyakan, siapa kau? Apa kau terluka? Lalu si anomali cewek itu mengerutkan dahinya dan wajahnya berubah jadi seram. Lalu berteriak, saat jam pelajaran, kau malah berkeliaran. Dan langsung saja lehernya Pak Guru ditebas dengan kukunya si monster itu hingga lepas. Tidak semua murid tahu situasi di luar kelas, termasuk kejadian si monster. Yang melihatnya cuma beberapa orang, siswa saja termasuk Yerim yang langsung berteriak karena melihat badan gurunya jatuh tanpa kepala. Siswa bernama Sungjai kepanikan dan berteriak di luar ada monster, ayo keluar lewat pintu belakang. Hampir semua murid jadi panik. Saat Sungjai hendak akan melangkahkan kaki keluar kelas, monster itu melihat ke arahnya dan bersiap melakukan hal yang sama seperti ke Pak Guru. Saat Sungjai sudah menampakkan kaki di luar kelas, seorang ketua kelas bernama Jungwo berteriak, jangan keluar. Untung saja wanita bernama Sujin menarik Sungjai masuk kembali ke kelasnya.